Kembali dengan Hakim di channel YouTube Hakim Sport. Baik, sebelumnya saya ucapkan salam sehat dan sejahtera buat para tenis meja di Indonesia. Salam. Hari ini kita akan membahas suatu topik ya yang cukup menarik dan bagus, yaitu teknik dan strategi. Ya, topik adalah teknik dan strategi. Ya, ini dalam pembahasan mengenai tenis meja. Ya, teknik dan strategi ini, kedua ini sangat erat hubungannya. Ya, benar-benar satu sama lain akan menyatu. Ya. Bila mana suatu pertandingan, ya, pastinya akan dipergunakan. Oke, jadi kedua tersebut tidak akan terpisahkan. Ya, baik. Teknik tenis meja ataupun teknik cara bermain tenis meja. Ya. Bahwa teknik itu merupakan suatu penguasaan dasar awal cara bermain tenis meja. Ya. Itu adalah teknik. Ya. Seseorang yang boleh dikategorikan seorang pemain, itu dia harus menguasai teknik-teknik dasar sampai teknik yang mahir. Ya. Juga boleh dikatakan seorang atlet. Ya. Jadi harus menguasai segala teknik-teknik cara. Ya. Itu. Nah, perlu kita ketahui, suatu klub ataupun PTN yang ada pembinaan atlet, baik pemula, kadet, ataupun junior senior. Ya. Kita bisa melihat, ya. Saya yakin juga kita semua pasti tahu, dalam pembinaan itu pastinya ada pelatih, ada atlet, ya, baik itu pemula ataupun kadet, ya, junior, senior, ya, itu pasti ada. Ya. Seperti contohnya klub yang ada di Indonesia ataupun di Jakarta adalah Stony, ya, Arwana. Oke. Kalau di Bandung juga banyak, ya. Di luar Jawa juga pastinya ada. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan adalah kepada atlet-atlet, tentunya mereka punya program tersendiri. Ya. Nah, programnya seperti apa? Yaitu teknik-teknik dasar. Nah, mereka dapat atau mereka mempunyai program seperti latihan fisik, latihan bola banyak, latihan stroke mungkin, ya, latihan sparring partner, dan lain-lain. Itu adalah merupakan teknik-teknik yang harus dilakukan agar pemain tersebut menjadi mahir dalam bermain tenis meja. Nah, namun topik ini saya tidak membahas terlalu dalam, ya, ataupun terlalu jauh. Yang akan saya bahas adalah antara teknik dan strategi itu bagaimana dapat kita
rencanakan, dapat kita gabungkan agar di suatu pertandingan kita dapat memenangkan pertandingan tersebut. Ya, ini sangat penting sekali. Ya. Baik. Ada juga pemain yang autodidak. Nah, di sini adalah pemain alam. Ya, ini tentunya berbeda dengan para atlet yang sudah dibina. Ya, itu perbedaan sekali itu. Autodidak ini adalah mereka yang mungkin sudah berumur, ya, mereka baru main. Dengan sendirinya mereka itu bermain kemana-mana, dan akhirnya mereka mempunyai teknik yang kadang tidak ada di kamus tenis meja tersebut. Ya. Namun pemain autodidak ini sangat unik, dan jangan sekali-sekali remehkan bahwa pemain alam itu gampang dikalahkan. Justru sebaliknya. Kenapa? Karena kalau pemain yang sudah dilatih, mereka hanya mengikuti latihan-latihan bola-bola yang mereka latihan. Ya, mereka bola rally atau apapun juga. Ya. Tapi kalau ketemu dengan pemain yang autodidak ini, tentunya berbeda bolanya. Kadang-kadang juga bola yang mereka beri juga aneh-aneh juga bisa. Terus serangan mereka juga dadakan, dan kita tidak tahu mereka itu pukulannya mengarah kemana. Ya. Pokoknya asal bola melewati net, kalau memang ada kesempatan, mereka akan serang, tiba-tiba serang. Ya, itu. Jadi jangan sekali-sekali meremehkan para pemain autodidak atau pemain alam, ya. Banyak juga yang pemain-pemain pemula kadet, mereka ketemu dengan pemain autodidak, mereka juga pusing sendiri. Ya kan? Padahal skill mereka di atasnya autodidak ini, ya, banyak sekali. Baik, jadi memang teknik ini harus dikuasai oleh seorang pemain, oke. Dan strategi. Nah, kita hubungkan dengan strategi ini, ya. Strategi ini adalah suatu susunan rencana atau upaya bagaimana cara menghadapi lawan yang tangguh. Ya, setidaknya mungkin satu level. Ya, ini sangat berhubungan sekali. Ya. Tanpa adanya teknik dan strategi, kalau kita mainnya hanya asal-asalan, monoton, sesuai dengan apa yang mereka latih, itu belum tentu bisa memenangkan suatu pertandingan. Belum tentu. Ya. Makanya hari ini saya hanya mengulas antara teknik dan strategi. Saya masih belum menjelaskan dan prakteknya seperti apa. Mungkin nanti di topik selanjutnya saya akan mempraktikkan lagi. Ya. Nah, beberapa poin yang mengenal strategi itu seperti apa, ataupun orang yang tahu strategi itu seperti apa, ya, adalah sebagai berikut. Pertama, pemain harus punya teknik dasar yang kuat.
Oke. Jadi pertama, pemain tuh punya dasar teknik yang kuat. Ya. Kedua, pemain juga harus mengerti dan memahami strategi itu seperti apa. Ya. Nah, memang tidak gampang ini. Ini strategi ini biasanya didapat dari arahan coaching, ya, pelatih itu. Oke. Ketiga, pemain itu harus mempunyai pengalaman ataupun jam terbang yang banyak. Ya. Pemain itu mempunyai pengalaman. Misalkan pemain yang 1 tahun 2 tahun tentunya berbeda dengan pengalaman pemain dengan yang sudah bermain 10 tahun. Ya. Jadi itu ada hubungannya. Oke. Dan selanjutnya, pemain itu harus pintar, smart, ya, harus pintar. Pintar untuk apa nih? Pintar itu untuk melihat kelemahan-kelemahan dari lawan yang dia hadapi. Nah, ini. Ya, memang kalau kita bermain ataupun bertanding, pada saat kita di lapangan, ya, maksudnya di meja, lagi berhadapan dengan lawan, kadang-kala pikiran kita itu kosong, nggak tahu apa yang mau dia mainkan, ataupun dia memainkan hanya menunggu atau melihat bola itu harus dipukul dengan backhand atau forehand atau dicop. Dia hanya seperti itu aja. Ya. Dia nggak bisa tahu bahwa ini berhadapan dengan lawan yang lebih atas dari dia, tapi dia tidak bisa menguasai. Ya, tidak dapat memenangkan poin. Ya. Nah, kenapa? Itu bisa dikatakan demam panggung. Ya. Bukan hanya tangan. Kadang-kadang kaki kita ikut lemes juga. Ya. Itu saya sudah pernah mengalami sekitar hampir 15 tahun yang lalu. Ya. Jadi saya bermain, setelah saya masuk ke arena permainan, bukan tangan saya yang gerak, kaki saya juga lemes, gemetar. Itulah awalnya. Ya. Namun karena sering bertanding, mencari pengalaman terus, ya, tidak takut juga malu, ya, akhirnya kita akan mendapatkan permainan yang bagus. Ya. Baik. Jadi ada beberapa poin yang seperti tadi strateginya. Nah, bagaimana mengetahui strategi itu seperti apa. Nah, sekarang kita gabungkan. Pada saat bertanding itu biasanya kita ada coaching ataupun pelatih yang mendampingi. Memang dalam pengamatan pelatih ataupun orang yang tidak bertanding, dia hanya melihat, dia lebih tahu kelemahan-kelemahan lawannya, sehingga dia dapat merekam dan bisa pada saat istirahat, ya, dia akan memberitahukan kepada atlet tersebut bahwa ini jangan kasih bola kosong atau isi ataupun rally atau kiri kanan seperti itu. Nah, namun kadang-kadang kita tidak tahu. Ya kan? Baik, ini yang saya alami.
Dulu juga sama seperti itu. Saya tidak bisa mengetahui, saya nggak punya taktik. Terakhir saya dalam 7-8 tahun ini, karena seringnya saya bertanding, maka sering saya mempergunakan taktik-taktik yang pernah saya alami, ya. Misalnya saya bertemu atau lawan dengan pemain junior, ya, yang tentunya kelasnya juga bisa dibilang divisi atas, divisi 4 ataupun plus, ya. Mereka punya kekuatan bertahan, serangan, ataupun buka servis, tentunya sudah tidak diragukan lagi, bahkan melebihi kita. Namun, dalam saya menghadapi lawan itu, saya selalu berpikir, saya ingin mengecoh lawan agar dia bimbang, agar dia hati-hati. Ya. Jadi membuat lawan itu agak sedikit takut, juga berhati-hati, ya. Nah, itu yang saya lakukan. Ya. Kelebihan dia, misalkan forehand, harus kita ingat juga, bukan karena kelemahan dia yang kita ingat. Jadi kelebihan dia juga harus kita rekam, harus kita set di pikiran kita, agar jangan diulang lagi ke arah dia yang lebih cekatan. Pasti kita akan angkat tangan. Ya, seperti itu. Makanya saya hanya ingin berbagi bahwa di dalam keadaan apapun juga, ya, setidaknya kita punya strategi. Walaupun kita kalah, tidak masalah. Nah, kita pasang strategi ataupun taktik, ya, paling tidak juga bisa mengimbangin walaupun kalah, itu juga satu hal yang bagus, ya. Nah, seperti itu. Saya rasa dalam hubungan antara teknik dan strategi itu sangat luar biasa. Itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Anda bisa melihat juga video-video saya, ya. Saya bermain dengan siapapun, ya. Saya punya cara tersendiri. Nah, itulah ciptakan. Di dalam jati diri kita penuh dengan kreatif, penuh dengan taktik. Pokoknya setiap kali ada permainan, kita harus sering kita gunakan. Nanti lama-lama juga kita udah terbiasa. Poin-poin kritis pun kita juga bisa menghadapi. Ya, mana tahu bisa. Tadinya kita udah ketinggalan dan kita leading, bisa sampai cus ataupun bahkan kita bisa sampai menang. Nah, itu dia. Nah, saya hanya mengharapkan semua pemain, setiap orang mempunyai jati diri yang kuat, ya, mempunyai pikiran yang pintar, smart, sehingga dapat menciptakan satu strategi. Apalagi pengalaman bertanding ataupun jam terbang sudah sangat banyak sekali. Itu dia. Ya. Anda ingin bertambah pengalaman bertanding, meningkatkan permainan kita, ya, adalah salah satunya adalah bermain terus dengan orang yang lebih tinggi dari kita kelasnya, ya. Jadi terus ajak sparring di atas kelasnya kita. Dalam 1 tahun, ya, minimal 30%, 40%, bahkan 50% kita akan meningkat di situ. Ya. Tapi kita juga harus ingat juga bahwa kadang-kadang kita juga harus berbagi kepada lawan yang mungkin di bawah kita. Oke,
setidaknya harus bermain juga. Bermain sama mereka, tetap harus serius. Nah, biar serius juga, memang kalau dia di bawah kita, kita harus nge-full, ya kita lakukan full. Jadi kita juga melawan atau sparring dengan pemain yang di bawah level kita, dengan memberikan full, maka kita juga paling tidak permainan kita juga tidak lembek. Jadi kita juga harus berjuang dengan full gitu, berarti semangat kita makin bertambah. Nah itu. Kadang-kadang saya memang melihat ada orang yang lawan sama itu dia hanya menghadapi lawan yang lemah, dia hanya main-main, kasih bola tinggi-tinggi. Jangan sekali-kali. Orang juga punya wibawa. Kita juga harus menghormati orang yang kita bermain, kita ajak main, gitu. Ataupun kita diajak oleh pemain yang di bawah kelas kita. Nah itu. Nah, jadi memberikan full salah satu adalah keseimbangan untuk menghadapi lawan yang di bawah kita. Ya. Seperti itu pengalaman-pengalaman saya. Ya. Kalian boleh lihat bahwa di video-video saya berhadapan dengan siapapun, ya kan? Nah, lihat saya bermain hanya dengan tenang, saya hanya bermain dengan bukan bermain dengan otot. Memang padahal juga harus ada. Ya kan? Saya hanya memanfaatkan kelebihan saya, memakai strategi untuk menghadapi lawan paling dia seimbang ataupun di atas kita. Seperti itu. Ya. Baik, saya juga tidak memperpanjang lebar supaya durasinya juga nggak terlalu banyak. Ya. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini antara teknik dan strategi itu ada hubungannya. Ya, ada hubungannya. Jangan sekali-sekali meremehkan ini. Oke. Ya, pesan saya, teruslah bermain. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Ikutin pertandingan terus untuk menaikkan kualitas permainan kita. Nanti pada akhirnya kalian pasti akan merasakan suatu kebanggaan bahwa kita bisa naik lagi prestasinya walaupun umur kita juga bertambah. Ya, itu ingat. Dan juga sekali hormati para pemain yang mungkin di bawah kita. Mereka juga perlu sanjungan. Walaupun mereka kalah, kita tetap harus memberikan mereka semangat, berikan sanjungan bahwa ya sudah bagus. Ya, paling tidak bilang bagus walaupun kalah, masalah. Nah, bilang juga wah, sudah banyak kemajuan. Ya, seperti itu. Itulah kode-kode juga dari tenis meja juga, ya, kode-kode yang saling menghormati. Baik, semoga topik ini dapat bermanfaat, ya. Dan bila mana ada yang kurang jelas ataupun ingin bertanya, silakan hubungi Hakim di nomor WhatsApp saya 0878 000 90034. Ya. Saya akan membantu ataupun berbagi pengalaman. Ya. Ya, begini itu sudah cukup. Jangan lupa tetap like, comment, share, dan subscribe, ya, agar terupdate terus nanti topik-topik selanjutnya. Ya. Sampai hari ini saya masih belum membuka satu topik mengenai praktek, tapi akan segera saya rilis lagi. Ya, tunggu aja. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih, ya.
atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan agar kita sering berkomunikasi, ya, dan berbagi pengalaman, dan tentunya berbahagia. Karena dalam hobi pingpong itu happy, ya. Sudah mencari kesehatan, sehat, cari sehat, bahagia juga itu harusnya. Ingat, kalah pun juga kita harus bahagia, ya. Apalagi menang, jangan terlalu senang juga, sewajarnya aja. Oke, baik, sekian, saya ucapkan terima kasih. Salam sukses, sehat, dan sejahtera buat semuanya. Terima kasih.